ada temen siapa ya? Adik iparku itu outsourcing. Tapi ada yang lewat perusahaan, ada yang outsourcing. Kan aneh kan? Apa itu? BUMN? Bukan sih. Swasta. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ada 2 rekrutmen gitu, yang rekrutmen dari perusahaan. Ada yang keterima terus kerja, ada yang dari outsourcing. Tapi gajinya beda, coy. Nah, iya beda. Iya. Posisi sama kalau ya nggak mungkin sama juga posisi. Outsourcing itu biasanya untuk posisi-posisi tertentu ya. Outsourcing gajinya pasti lebih kecil. Iya sih. Ya gajinya utuh dari perusahaan diambil si outsourcingnya. Kenapa ya? Terus ngapain ada human resource HRD itu? Nah, itu si kampret tuh HRD. Pakai bacot lagi. HRD itu sok-sokan tuh. Ya kan? Ya HRD muda kan. Iya. Rata-rata masih ya awal-awal aja. Ya kadang tuh ya gini kan. Aku kan sudah kerja ya. Yeah. Aku tuh di lowongan pekerjaan online. Itu aku sering sih apply akhirnya dipanggil. Aku selalu bilang sama istriku. Gimana nih dipanggil nih? Datengin enggak? Ngapain sih datengin? Enggak, aku pengen maki-maki HRD itu gitu loh. Kan aku enggak butuh kerjaan gitu. Nah, itu aku pengen kasih dia pelajaran gitu loh. Kalau yang aku amati selama ini ya HRD itu kenapa mulai sering bacot di internet itu gara-gara ada satu konten kreator HRD itu loh, yang perempuan itu loh. Oh, perempuan, ada Cukup Cip ya? Iya aku tahu itu. Jadi semuanya sok-sokan menilai ya. Dia tuh kayak udah pengalaman 1000 tahun gitu jadi HRD. Oh my God. Enggak gitu. Ya lucunya kan di aplikasi pencari kerja itu loh. Yeah. Itu dulu waktu berangkat kerja itu, waktu masih kerja pagi-pagi lihat ada flyer apa? Kalau media promo itu apa yang besar banget itu, yang kayak Videotron tapi bukan Videotron, yang digital. Apa? Baliho itu kain itu bukan? Oh iya sih. Yang apa digital? Iya bukan digital tapi bukan Videotron. Apaan? Dia ada tulisan ya aplikasi itu cari kerja no drama. Waktu aku buka aplikasinya ada fitur buat community-nya isinya drama semua malah. Emang iklan harus menjual, coy. Iklan tuh harus menjual bawang-bawang dikit. Katanya no drama. Ini kan buka ada fitur baru yang bagian community itu. Lah kok isinya gini semua ya. Bawang-bawang dikit lah gitu. Ini apa-apaan sih maksudnya HRD ini ngapain sih gitu. Aku punya karyawan, aku habis interview orang kayak gini-gini karakternya. Ya udahlah ngapain kamu share-share gitu. Iya. Kayak dulu ya aku pernah jadi sales loh ya. Dulu tuh. Itu tuh gimana kira-kira kalau misalkan nyales barang ini gitu. Gimana kamu sellingnya gitu. Iya. Ya kan di kondisi lapangan enggak tahu kita. Siapa yang kita hadapi kan enggak tahu. Itu fleksibel sih. Emang situ pernah sales aku bilang gitu. Ke HRD-nya. Enggak pernah. Ya sudah enggak usah tanya itu, tak bilang gitu. Kalau tanya begini, sales siapa? Kepala salesnya yang ngomong sama saya itu masuk akal, tak bilang gitu. Ini HRD coy. HRD enggak tahu. HRD atau user? HRD. Nah gini masalahnya kalau zaman sekarang kamu kayak gitu terus viral, nanti komennya pasti gini. Ya wajar nggak keterima, attitude-nya kayak gini, attitude-nya kayak gini kan. Dia gitu sendiri attitude-nya gimana tanya yang enggak. Itu aku bilang itu melampaui batas. Melampaui kemampuannya sendiri. Melampaui batas. Jadi dia itu enggak seharusnya tanya teknisnya. Teknisnya pekerjaan A B C. Sedangkan dia di HRD tok gitu. Di HRD aja. Itu melampaui batas. Enggak, tapi yang selama ini aku lihat ya HRD yang kayak gitu tuh ya maaf ya mungkin bukan perusahaan yang multinasional atau yang besar banget sih. Soalnya kenapa? Kalau yang perusahaan-perusahaan super besar itu pasti HRD-nya kalah sama kayak sekelas direktur. Pasti kalah. Kayak gitu atau usernya lah. Ya kayak kan interview kemarin terakhir itu kampret. Iya sih. Kamu ceritain dong. Perusahaan agribisnis terbesar lah di Indonesia ya salah satu ya. Itu interview udah. Ini konteksnya aku interview atau outsourcing ya? Oh, kamu outsourcing? Ikut outsourcing saking kepepetnya waktu itu ya. Saking kepepetnya ikut outsourcing gitu. Nah ini interview di situ ada ya HRD ada sama user. Nah usernya 2, yang satunya diem aja, yang satu ini yang resek ini usernya ini. Orang konteksnya kan ingat lagi konteksnya ini interview gitu loh. Iya interview. Interview pertama apa? Pertama. Oh pertama. Ya sebelumnya udah pernah interview cuman karena katanya posisinya di cancel, maksudnya posisi itu ditiadakan ternyata. Ya udah. Terus akhirnya dipanggil lagi interviewnya ini. Cuma beda posisi. Ya interview di situ malah di istilahnya apa ya, dihakimi gitu. Aku nyeritain pengalaman kerja terus selama ini ngapain ya, itu usaha goreng bawang. Lah dia malah ngomong gini, ya kamu seharusnya jangan kayak gitu.
Seharusnya kamu bisa mempekerjakan orang. Kalau udah kayak gini, istilahnya diekspansi sebesar-besarnya lah usahanya, segetol-getolnya lah. Ya kan aku udah cerita sama kamu kondisi itu di rumah gimana. Itu kalau harus ada orang luar kayak gimana, kalau over penyimpanan kayak gimana kondisinya kan nggak bisa gitu loh. Ya oke lah itu kalau yang ngomong kayak gitu tuh misalnya teman sendiri gitu nggak masalah. Ini konteksnya interview ya. Kalau aku bisa bisnis itu jalan, ngapain aku cari kerja? Justru karena kurang aku cari kerja gitu loh. Ya itu udah gitu terus aja dia menyuruh aku kayak berarti gitu. Berarti ditembak terus tuh. Ditembak terus, jadi kayak aku ini salah gitu loh di situ. Tapi kan diomelin. Tapi kan interview kan. Oh my god. Dan HRD-nya diem aja kan. Ya itu. Mana ini HRD yang di online yang banyak omong ini. Nah, itu skala perusahaan besar ya. Iya, besar banget itu. HRD-nya kalah. Enggak gitu, itu konteksnya interview tuh sakit hati aku ya. Karena baru pertama kali ini aku interview diginiin. Lu maki-maki harusnya. Bacot gak. Ya karena gitu. masih ada sopan. Cuman ada rasa dendam mau tak doxing aja. Gini aja. Kalau kamu tahu nomor HP-nya, masukin di jual. Masukin di apa? Aplikasi jual beli, jual sesuatu yang murah banget, pasti dia diteror sama orang-orang itu. Itu pulang itu langsung ini apa ini yang aku alamin barusan ini? Itu diem dulu aku yang berhenti dulu itu di tempat sepi. Bingung mikir ini apa ini? Aku interview selama ini sering interview dan enggak jadi kalau diem gini ambil mikir. Oh kurang ajar, balik lagi dobrak pintunya. Dan aku juga kan sering interview orang gitu loh waktu kerja di tempat kerja sebelumnya gitu. Ya nggak ngurusin kehidupan pribadi, yang penting pengalaman kerja. Dan dia tahu logikanya, dia pakai logikanya sendiri lah. Ya kalau udah tahu apa, dia tanya gini, kamu nggak nyoba lagi kerja di perusahaan ini? Ini perusahaan di pengalaman kerja yang pertama ya, yang di itu coffee shop itu hijau itu. Nah aku ya mikir ya, di situ aku bingung ya harus jawab apa. Ya ngapain juga gitu lah ngelamar kerja lagi. Kenapa jawab gitu? Ya, bingung ya, udah apa ya? Udah suasana hati itu udah kacau di dalam itu gitu loh. Kalau mau marah ya bisa marah cuman gak enak. Kurang kamu itu, kurang. Kamu kurang tenang itu. Harusnya langsung kamu counter tuh. Kalau ngapain saya balik lagi kan? Ya gitu. emang masuk logika sih. Oh iya, kenapa ya nggak ngelamar? Tapi kan secara nalar ngapain gitu loh. Gitu loh orang kalau pakai logika ya. Nalar itu landasan logika. Jadi jangan sok pakai logika. Kalau nalarnya aja masih gak ada. Kalau nalar gak jalan jangan pakai logika. Ayo coba. Ya memang ada beberapa orang kayak gitu. Cuman ini kan perusahaan ya walaupun sekelas coffee shop kan dia internasional ya. Internasional. Gak akan mungkin bro. Iya. Ya kan kita juga harus realistis lah jadi orang kayak gitu. Itu maksudnya ini konteksnya interview dan outsourcing pula. Iya, iya. Itu nggak seharusnya kayak gitu sih. Iya kalau aku istilahnya ngelamar buat posisi sekelas direktur komisaris ya mungkin ya wes oke lah gitu loh. Ini outsourcing. Iya harusnya kalau aku sih langsung bacot kau. Bacot kau. Astaga. Lempar nih tas ke muka. Perusahaan ini ya perusahaan agribisnis one of lah terbesar di Indonesia. Gitu. Bisa sekonyol itu bayangin. Dan tipikalnya sebenarnya sama ya kayak perusahaan terakhir kita ya. Yang kamu menjebakku ke sana ya. Tipikalnya sebenarnya sama walaupun tingkat besarnya beda ya. Tapi dari segi situ aja aku udah bisa nilai culture-nya sama. Oh iya. Tapi memang sejenis kan mereka. Yes, betul. Jadi betul. Sejenis lah. Mau kalian memperbaiki diri atau gimana mengupgrade diri, kita harus realistis. Ya bullshit sih, bullshit. Faktor warna kulit itu ada. Kita bukannya sok mau rasis tapi emang itu ada nyata gitu loh. Warna kulit dan bentuk mata. Kalau kalian mungkin kalau kalian yang pengalaman kerja mungkin masih 1-2 atau masih beberapa 1-2 tahun ya. Kita udah banyak bro. Iya. Kita udah pindah-pindah ke sana sini. Ya bukan pindah-pindah karena masalah ya. Ya memang pengen cari pengalaman. Dan itu juga aku dijudge loh yang sama yang orang itu. Katanya, ini kayak gini aku nggak bisa percaya nih pengalaman kerjamu di sini bisa aja bohong. Padahal ada surat referensinya. Kan lucu kan? Ya udah kamu tinggal telepon aja aku bermasalah atau enggak di tempat kerja itu gitu loh. Kamu kenapa nggak bilang gitu? Aku kesel sih kalau kamu. Ya aku tipikal orang gini loh ya. Kalau udah emosi memuncak itu lebih baik menahan. Soalnya kalau meledak aku nggak bisa terkontrol kayak sekarang kalau ngomong. Nah, bisa Anda gitu. Nah gitu. Itu maksudku. Aku tipikal orangnya kayak gitu, tak tahan dulu. Kamu. Gitu. Udah kan orang ada referensi kerja udah kamu tinggal telepon aja lu riwayatku ada masalah atau enggak gitu loh. Iya. Lagian kalau misalkan ada masalah
Emang bisa keluar referensi kerja? Ya nggak bisa dong. Kayaknya nggak bisa ya? dong. Nggak Bisa bisa. pun palsu kan bisa dikonfirmasi kalau Iya. memang bermasalah pasti dikasih tahu Iya, bermasalah. betul. Gitu loh. Kan aku resign di tempat yang pertama kita yang coffee shop hijau itu kan emang karena aku bilang outletnya mau tutup kan. Iya. Ya outletnya memang mau tutup gitu ya. Udah kan kita sebagai karyawan biasa ya kita kan wanti-wanti dulu, wah mau tutup nih. Iya. Gitu. Kita nggak mikir positif dulu, kita harus antisipasi dulu lah. Kita nyari lowongan lagi. Dia mikirnya ini kan seharusnya dipindah ya. Kalau tutup itu setauku dipindah ke tempat lain ini. Maksudnya ke outlet lain gitu. Ya kan kita karyawan biasa di posisi itu kan. Iya. Ya kita cari amannya lah gitu loh. Kalau seandainya nungguinnya nggak pasti juga buat apa gitu. Gimana? Kalau itu aduh itu ketemu aku sudah malu sendiri. Tak permalukan itu. Iya, soalnya kamu bisa telaten. Kalau aku nggak bisa setelaten itu gitu loh. Kalau dalam hal komunikasi dengan orang-orang kayak gitu ya, nggak bisa telaten udah. Kenapa ya orang-orang itu nggak tahu? Seakan-akan tuh apa ya? Aku lebih. Iya. Berpengalaman gitu. Ayo toh, gini HRD coba jawab. Kalian HRD lebih banyak administrasi atau mendevelop human-nya? Administrasi udahlah. Yakin kalian develop kan udah kan human resource development kan. Nah, develop sekarang kalian mendevelop kan. Develop paling gathering doang. Iya betul. Gathering, party acara apa gitu aja. Iya, ulang tahun bos. Yakin kalian develop karyawan kalian? Coba jawab. Atau banyak administrasi? Karena kita udah tahu semua. Apalagi sekarang ya kita sama-sama usaha sendiri ya. Kita ya juga jadi menteri keuangan di perusahaan kita. Kita jadi HRD juga, kita jadi kepala juga lah kayak gitu-gitulah. Tapi kalau kamu ngadepin orang itu gak dipercaya Yan. Hah? Dengan logikanya kamu gak dipercaya kamu Yan. Ya tak patahkan logikanya, dia ngapain aku berlogika musuh orang kayak gitu. Tak patahkan langsung. Nah itu makanya aku ngapain aku harus debat orang kayak gini. Aku mikir itu. Kenapa? Ini seharusnya ya kalau nggak ada apa itu namanya yang apa tuh referensi ini ya aku nggak bisa percaya nih. Ya terserah ibu nggak percaya, ngapain juga saya ngejar kepercayaan ibu, terserah begitu. Aku dicecar bener-bener kayak diomelin ya, dengan mukanya yang ini orang ini ada dendam apa gitu loh. Baru ketemu berapa menit. Nggak, harusnya kamu tuh pura-pura minum terus batuk gitu loh. Padahal juga udah sopan gitu loh ya. Udah sopan, nggak selengean gitu, baju juga rapi ya. Kita pengalaman interview juga ada gitu loh. Ini paling aneh nih. Ini paling aneh. Iya, orang-orang kayak gitu tuh dah perlu dikasih pelajaran emang. Harus ada orang-orang yang memang tidak butuh kerja tapi harus interview sama dia tuh. Biar enggak, tapi kan juga ada kenalan orang sana juga kan. Emang recordnya si orang ini yang megang divisi ini, kepala departemennya emang kayak gitu. Ya emang kayak gitu dia. Ya tapi nggak bisa dong, nggak bisa dimaklumi dong. Iya sih seharusnya ya. Iya, nggak peduli. Seharusnya nggak ya. Kalau orang nggak manusiawi ya. Kan ada yang kayak gini. Ya sudahlah, emang orangnya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita ada di pasar tuh ada. Ya, orang tuh kalau misalkan di tempatku belanja tuh ada langganan. Dia tuh kayak gini. Pak, pakai yang ini nggak? Yo pakai yang ini biasa jawabnya gitu loh. Dia tuh bisa ngegas loh, gitu. Weh, terus selalu aku bilang, dia biasa ya. Lu apa biasa? Aku gak butuh uangmu gak bikin aku kaya. Dibilangin gak bisa kan, menyadarkan orang-orang kayak gitu tuh susah. Susah. Ada juga gini pengalaman interview ya, gak konyol sih ada dikit sih. Interview di perusahaan fashion ya, bagian. Ya aku kan namanya orang nyoba kan, ada lowongan apapun ya aku apply gitu loh. Yang penting aku udah nyantumin pengalaman kerjaku apa. Ya. Di telepon dong. Aku ngelamarnya area, bagian area manager atau area supervisor gitu lupa. Terus di telepon. Terus ditanyain sama dia, "Pernah megang berapa area?" "Oh, saya belum pernah, Pak." Kan udah jelas di Iya. Resume CV ku kan tak jelasin, aku belum pernah area, mentok personal manager. Sorry ya, aku potong. Percuma kamu masuk nggak dibaca, nggak mungkin dibaca. Iya itu intinya, maksudnya sekelas HRD masa ya nggak sedih. Nggak mungkin dibaca. Ya itu intinya sebenarnya. Iya. Itu. Terus ngapain aku di telepon dipanggil interview kalau kamu nggak baca resumeku? Iya. Ya kan kita mikirnya juga, oh berarti resumeku masih bisa dipertimbangkan untuk masuk ke situ. Soalnya gini, Fis, penerimaan kerja sekarang itu pertama apa yang dilihat? Foto dulu. Ya, foto harus model gini, model gitu dulu. Foto dulu, yang kedua baru nama, terus usia.
baru terus tinggi badan apa itu. Kamu percuma bro, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau kita dulu foto cuman background merah biru ya. Iya. Sekarang nggak susah kayak gitu diterima. Harus ada background kayak kantor-kantor, background. Ya yang stylish ala-ala estetik IG gitu ya. Aku terakhir kerja 2000 berapa ya? Udah lama ya. 2017 aku ikut orang itu. Aku resign itu 2017. Udah berapa? 7-8 tahun ya? Lama. Gila sih perubahannya. Sekarang udah nggak bisa. Ya karena HRD-nya bocah-bocah baru jadi. Aduh. Terus gimana gini? Yang tua ini ada kesempatan nggak? Iya, sekarang tuh banyak kualifikasi coy. Daripada dites beneran. Daripada kinerjanya gimana dilihat. Terus sekarang trennya gini. Kalau ada ya itu, ya balik ke kasus kayak Tumblr gitu. Ya oke lah kasusnya emang aku gak setuju sama kejadiannya, emang konyol ya. Tapi di sisi lain itu orang-orang kayak gini sekarang. Ini di blacklist dari perusahaan-perusahaan nih. Dikit-dikit kayak gitu sekarang. Orang-orang di internet. Oh iya yang kemarin tuh. Yang di sekolah itu, anak sekolah anak merokok itu. Ini di blacklist nih. Ini lulusan ini blacklist HRD. Bro jangan kayak gitu bro. Emang aslinya aku juga gak setuju ya kayak gitu ya. Cuman dalam hal lain kalau kamu ngomong kayak gitu bisa jadi nih anak-anak ini jadi pengusaha, jadi bos kalian tiba-tiba mati lo. Iya. Iya loh, memang masa depan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu nasib orang gitu loh. Walaupun anak ini dulunya kayak gitu ya bermasalah, yang Tumblr, yang anak-anak siswa merokok ini lah. Nah suatu saat dia ada privilege buat jadi punya perusahaan. Iya. Kan ada ya satu momen mungkin ya aku tetap nggak membenarkan. Iya kasusnya emang konyol, salah emang. Dan itu memang salah secara moral juga salah. Tapi ya nggak generalisasi gitu. Iya betul. Janganlah. Nggak kayak seolah-olah seluruh hidupnya akan salah gitu. Salah semua. Ini orang-orang di internet ini makin konyol memang. Emang ada aplikasi TokTok itu emang itu apa itu? Aku dulu punya. Katanya ibuku itu. Apa? TikTok itu penurun IQ. Gak sih sebenarnya video pendek ya, makanya jangan video pendek. Enggak, dia bukan TokToknya. TokTok itu penurun IQ katanya. Video pendeknya. Video pendeknya. Ya, makanya YouTube juga ada shortnya kan video. YouTube pendek. Ada shortnya. Tapi buat content creator, short itu buat marketingnya. Iya, buat marketingnya. Ya gitulah dunia kerja tuh semakin konyol. Masa gini ya? Ini ya. Ngomongin HRD ya. Kan adik iparku kemarin tuh masuk kerja di satu perusahaan A itu tahun 2025. 2026 harusnya naik gaji dong. Karena bulan 8 dia baru masuk kerja. Otomatis 2026 katanya nggak naik gaji. Harusnya naik gaji. Harusnya kan naik gaji. Whatever it takes. Maksudnya nggak apapun alasannya harusnya naik gaji. Tahunan. 2027 baru naik gajinya katanya HRD. Diinfokan seperti itu. Terus dia bilang ke aku kayak gitu. Terus lah kok aneh? Iya mas, katanya kalau kan belum 1 tahun. Berarti baru naik gaji 2027. Pertanyaannya adalah kalau misalkan ada orang ngelamar masuk 2026 ikut gajinya 2026. Berarti anak yang baru masuk itu tinggian dong gajinya daripada adik iparku yang sudah agak lama. Iya. Kan aneh kan gitu loh. Tapi perlakuannya sama nggak ya? Maksudnya? Yang 2026 ini. Berarti naiknya dia di 2028. Nah itu aku nggak tahu. Tapi tetap aja kalah ya. Iya tapi tetap. Misalkan dia masuknya bulan Februari ya. Berapa bulan itu? Tapi emang di mana-mana tiap tahun kan ya? Tiap tahun kan. Tiap tahun ya. Cuti tahunan aja setelah 1 tahun. Iya HRD-nya. Coba kau tanya lah begitu. HRD-nya masih muda katanya gitu. Astaga. Ya itu perusahaan-perusahaan itu banyak yang nakal kayak gitu ya. Iya. Terus kita mau realistis juga mengkritik perusahaan kayak gitu nanti rame komennya di blacklist ini dari perusahaannya blacklist ini. Kan serba salah, emang aturannya padahal ada gitu loh undang-undangnya. Tapi nanti HRD yang blacklist misalkan di saat semua pekerjaan udah penuh, tempatku masih ada kebuka, anakmu mau ngelamar, no. Blacklist kau. Nah itu kan makanya nggak usah dikit-dikit. Blacklist semuanya penuh. Ya gitu loh orang-orang itu loh dikit-dikit loh kalau ada kasus. Iya. Blacklist ini. Nanti kita kalau misalnya rame ini video ini blacklist. Iya. Aku kalau ketemu HRD gitu naik pitam aku. Tapi aku lebih suka kalau di interview sama HRD yang usianya lebih lebih tua ya. Iya 40-50-an ya. Lebih bijak mungkin. Iya.
Dan mereka nggak keluar-keluar di medsos kayaknya. Aku sih lebih suka kalau misalkan di interview itu langsung sama user. Ya, ya. Itu dia karena dia tahu kerja tuh. Iya. Bisa diajak omong Nah, kerjaan. masalahnya gitu. user tuh yang kemarin. User kampret tuh. Kocak. Itu harus dijambak-jambak dikit rambutnya itu. Wah, ini outsourcing loh padahal. Ya, gitulah dunia kerja sekarang. Apa ya? Aku sebagai pengusaha sendiri kalau misalkan banyak yang bilang cari kerja itu susah gitu. Aku sendiri cari orang juga susah gitu. Iya. Terus apanya yang salah gitu loh. Ya orang bilang, "Wah, cari kerja susah, cari kerja." Aku cari orang susah gitu. Nah, gitu loh. Sebagai pengusaha gitu susah juga cari orang. Apa yang salah? Mentalnya, apa-apanya? Nggak mau paling. Ya itu kan mentalnya kan namanya kerja aja. Aku gede loh bayar. Aku bayar orang tuh besar loh. Untuk kerjaan yang kayak gitu. Besar. Nah itu hilang malahan. Iya. Kampret. Kemarin itu ada di mana? Ya di itu thread atau Twitter ya. Itu ada pengusaha makanan. Orang sering bagi-bagi Jumat Berkah gitu loh. Jadi dia sering pesan ke si pengusaha ini. Udah beberapa kali pesan. Oh, buat di Jumat Berkah. Ya. Tapi ada sewaktu-waktu si pemesan ini pengen ganti menu jadi pesan ke orang lain. Nah, ngamuk dong ini orang langganan. Oh iya, memang. Ya, ngamuk ya. Memang ada yang kayak gitu. Kenapa kok ngamuk? Jadi gini, ini ya. Ini case lain ya. Ya. Jadi gini, di tempatku usahaku di pasar itu pasar tradisional. Di situ ada namanya jual ayam, jual daging, ada penggilingan daging, ada jual bumbu-bumbu, tepung. Jadi gini, ada langgananku misalkan beli dagingnya pindah, bukan di tempat biasa pindah. Itu pas sampai di tempat kan biasa orang datang beli daging dulu, baru beli tepung, baru digiling gitu ya. Ke tempatku otomatis sudah beli daging kan, didatengin sama langganan yang lama. Kenapa pindah? Tanya. Ditanyain gitu loh. Itu kenapa ya? Itu gini. Ini POV penjual nih, POV penjual. Iya, katanya begini. Lah, aku kan sudah ngasih apa? Diskon. Uang THR. Oh. Ke pelangganku. Tapi kenapa dia pindah ya, gitu loh. Kalau tradisi di pasar kan ada gitu. Iya. Kalau ini kan nggak ada, ini toko. Jadi ini kayak rumah makan, tempat catering gitu. Iya, tapi dia selalu ngasih. Tiap hari raya pasti ngasih lah. Ini nggak ada ini kayaknya. Kayaknya itu budaya sini aja deh. Enggak, budaya di mana-mana itu. Enggak, soalnya dia baru cuman pesan itu nggak sampai tahunan, baru beberapa bulan gitu loh buat Jumat Berkah. Cuman dia pengen ganti menu. Terus ngamuk dong di itu medsos itu. malah yang penjualnya yang dihujat. Lah kok malah. Ya iyalah blunder, Bro. Jadi dia alasannya, saya kan udah belanja bahan-bahan banyak ini tapi kok nggak jadi beli gitu loh. Ya apa ya gitu. Emang pelangganmu cuma dia doang gitu. Nah itu. Astaga. Itulah ya, kalian harus tetap explore ya, biarpun sudah zona nyaman tuh explore terus gitu loh. Terus gimana coba kayak gitu? Aku dulu tuh yang namanya rokok itu dibunuh sama kantorku sendiri. Jadi gini, aku awal-awal kuliah tuh kan cari kerja kan susah ya, Fis ya. Cari kerja akhirnya ya sudahlah kerja apa aja. Aku masuklah perusahaan rokok besar juga, perusahaan rokok ya. Itu aku keliling itu jualan rokok itu dibunuh sama perusahaanku sendiri. Jadi agen itu dikasih, pokoknya gimana caranya ya, di pasar itu kondisinya adalah agen menjual ke toko retail yang tak datengin itu lebih murah daripada hargaku. Agen tuh jual lebih murah. Aku. Agen, bayangin, agen tuh ngambil dari perusahaanku. Jadi dibunuh sendiri sama perusahaan. Ya fight gimana caranya gitu. Nah aku gimana dong? Jualan lebih murah ke toko retail. Retail kan uangnya nggak seberapa. Iya. Nah itu dia selalu banding-bandingkan. Tapi gimana caranya? Orangnya mau ngambil? Belum mau. Buktinya ya di perusahaan itu nggak ada. Aku nggak pernah di peringkat nomor 4 kan. Tiap bulan ada peringkat-peringkatan. Itu menentukan gaji. Gajiku paling besar di situ di antara sepantaranku itu. Gitu. Bayangin aku 2015 itu udah gaji 5 juta setengah tuh. Besar itu. 2015. Itu emas masih harga berapa? 500 sekian tuh, bayangin. Sekarang sudah
1.700.000. 2 juta. Udah besar sekali sekarang kalau dikurskan sekarang gajiku. Nah gitu. Jangan berhenti di zona nyaman, explore terus. Jadi untuk yang baru-baru lulus ini enaknya corporate langsung atau gimana ini? Yang corporate kalau misalkan harus nganggur, kalau menurutku ya konten aja udah. Kalau ada privilege. Kalau ada nggak usah ngomong kalau ada privilege. Kan privilege juga kan maksudnya mentahan gitu loh, dia harus lebih pilih mana gitu. Kan nggak mesti juga ada orang males nerusin usaha atau bikin usaha males gitu. Ya kalau aku ya lihat-lihat privilege-nya apa dulu. Kalau privilege berupa modal ya oke. Tapi kalau privilege cuma ayo kamu tak bantu masuk sini enggak, no. Tapi nyeselnya gini sih, kalau kerja itu ya sekalian kerja yang jauh gitu loh. Luar negeri sana sekalian. Iya. Enggak, bukan jauh sih. Kalau bisa yang lebih jauh lebih tinggi lah. Tinggi pun kalau di sini-sini aja ya sama aja sih. Ya beda lah coy. Susah ya nyampe posisi tinggi itu tadi loh, faktor warna kulit itu loh. Iya. Kita kan udah pernah bersaing di situ. Warna kulit dan bentuk mata ya. Itu susah di situ. Ada yang nggak bisa dihipnotis ya. Ada yang ya walaupun katakanlah lulusan universitas top gitu, ya waktu di tempat kerja juga kelihatan. Iya nggak yang dari universitas top terus bisa bersaing gitu, enggak. Gini doang. Loh katanya gitu. Katanya dari sini gitu. Kok nggak bisa? Ya, kerja di luar aja lah. Makin gampang juga aksesnya sekarang. Iya, sekarang masih makin terbuka sih, banyak jalannya. Iya. Tapi kalau bisa sih ya usaha sendirilah. Percuma. Ya, bisa ya. Percuma kerja ikut orang dapat ampasnya doang. Seberapa besarnya ikut dapat ampas. Tapi kalau usaha itu juga ada males itu loh ya. Faktor-faktor di lain teknis usahanya gitu loh. Maksudnya karena aku juga pernah itu apa istilahnya konsultasi. Ya, bukan konsultasi. Ikut bantuin orang bangun kafe di situ. Udah teknisnya udah aman, lancar. Nah, yang non teknis ini yang bikin males ya. Kayak gimana non teknis? Itu rebutan lahan parkir. Itu yang bikin males. Rebutan lahan parkir. Iya, lahan parkir itu. Jadi ketika toko itu buka, kafe itu buka, rame, adalah datang satu orang, berapa orang lah kelompok ini. Ya pengen megang parkir di situ. Nah, kayak gitu loh bikin usaha itu. Kita udah pusing di teknis ya. Terus ada non teknis yang nggak jelas, nggak penting, nggak apalah. Tapi sebenarnya itu mudah sih kalau menurut itu sampai urusan polisi militer loh. Iya. Emang kalau polisi biasa nggak bisa itu. Aduh. Nggak bisa selesai. Terus gimana coba ini? Itu memang harus kalau gini ya, kalau ngomongin bisnis secara kompleks itu ya memang harus perintilan dipikirin. Kalau misalkan awal buka langsung dikasih tukang parkir yang di mana kita gaji sendiri. Iya. Oke, nggak mungkin ada orang datang. Gitu. Oh, tetap ya? Masa? Masa ada yang datang? Padahal kita sudah tetap ya, gitu. Dia tetap mau pengen ada waktu buat di situ ya. Itu harus realistisnya kayak gitu juga tuh. Aduh. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang bikin males tuh. Non teknis ya, tapi males gitu urusannya karena bisa rame. Iya. Udah pusing mikirin bisnis. Iya ya, lagi bukan kelasnya kita ngomong sama orang-orang ibaratnya itu ya kayak gitu. Karena logikanya mereka tuh nggak jalan gitu. Lah aku waktu ya aku kan sering keluar masuk sana, ya masih proses pembangunan. Ditarikin parkir. Pak, aku kerja di sini malah gitu. Itu udah kayak emosi aku udah. Ditarik parkir. My God. Gak ada aku kafe gak berdiri bro. Gituin. Aduh, konyol kan bilangin kan. Ya itulah urusan mental kita bro. Mental kita orang masyarakat kebanyakan tuh masih kayak gitu primitif. Pengen kerja dengan hasil besar, dengan kerja yang mudah gitu. Gak kerja itu yang. Iya sih, itu nongkrong tuh. Iya, cuma nongkrong doang kerja itu. Nah, terus mau bikin usaha gimana coba kayak gitu. Ya kalau pengusahanya ini usaha yang orang udah ada terus bikin usaha ya gampang ngadepinnya. Kalau orangnya benar-benar merintis itu udah bingung pasti. Mati sudah. Habis modalnya. Iya, buat gitu-gitu aja. Kadang kita urusan hukum juga dan mereka juga pasti ada backup-annya. Iya, ada backup-annya. Ya, tuh. Dayan, gitu sih. Udah berapa menit? Nggak tahu, lama coy. 41 menit. Gila sih. Paling ini jadi setengah jam lagi. Dadah, gitu aja. Sampai jumpa lagi. Lama.